Presiden ke-7 RI, Joko Widodo turun gunung melaporkan kasus tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya pada Rabu 30 April 2025. Ada 5 orang yang dilaporkan Jokowi soal ijazah palsu ini. Mereka adalah RS, ES, RS, T, dan K. Tim pengacara Jokowi, yakni Yakub Hasibuan, mengatakan pihaknya membawa 24 barang bukti terkait kasus ini yang terdiri dari video-video. Ya, jadi kan kami baru selesai mendampingi Pak Jokowi untuk membuat pengaduan atau pelaporan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa pihak. Kembali lagi kami sampaikan bahwa dugaan fitnah dan tuduhan-tuduhan tersebut itu sangat-sangat kejam karena telah merusak juga nama baik dan martabat Pak Jokowi, berdampak bagi nama baik keluarga, dan yang tidak kalah penting ini juga merusak nama baik rakyat Indonesia. Kenapa saya bilang rakyat Indonesia? Coba Anda bayangkan. Bayangkan kalau seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sudah menjabat selama 10 tahun, dituduh seakan-akan memiliki ijazah palsu. Jadi dituduh seakan-akan dari dia pencalonan, kemudian menjadi wali kota, gubernur, hingga presiden, seakan-akan dianggap itu semua menggunakan ijazah palsu. Kalau kata orang, apa kata dunia gitu. Jadi ini kan martabat rakyat Indonesia yang dipertaruhkan, nama baik rakyat Indonesia, nama baik pemerintah Indonesia, dan nama baik bangsa Indonesia juga. Selama ini mungkin Pak Jokowi diam, selama ini khususnya ketika beliau menjabat. Beberapa bulan terakhir juga kami ikuti terus perkembangannya, beberapa kali juga sudah kami berikan himbauan secara resmi, press conference, beberapa statement di tempat umum juga sudah kami berikan, tapi terus dilakukan oleh beberapa pihak. Sehingga mungkin ya tentunya untuk hari ini Pak Jokowi datang sendiri ke sini bukanlah hal yang mudah juga ya. Tentunya sudah melewati pertimbangan yang sangat panjang dan sangat berat, tapi kami melihat dan Pak Jokowi juga melihat bahwa ini harus dilakukan agar semuanya terang benderang, agar kebenaran dapat terlihat, dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia dapat dipulihkan dan dijaga juga, sehingga hal ini tidak terjadi lagi nih. Pasalnya apa, Mas? Pasal yang dilaporkan. Jadi pasal yang kita duga dilakukan itu ada 310, 311 KUHP, ada juga beberapa pasal di Undang-Undang ITE, antara lain 27A, dan juga pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Itu semua sudah disampaikan. Jadi terlapornya itu semua nanti dalam lidik. Tapi tentunya dalam semua rangkaian peristiwa itu kita sudah sampaikan kepada para penyidik, semua barang-barang bukti-bukti yang sudah kita sampaikan, peristiwa-peristiwanya 24 objek. Ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang kita sudah Pak Jokowi sudah laporkan juga, yaitu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Ya, mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan ada RS, kemudian ES, ada juga T, inisial T, ada inisial K juga. Nah, tapi kami tentunya sudah menyerahkan ini kepada para penyidik, dan penyelidik mungkin masih sekarang tahapannya, sehingga kami hormati dan kami akan menyerahkannya kepada pihak polisian yang untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya. Tadi ada ijazah asli. Jokowi mengungkapkan kenapa dia turun gunung melaporkan kasus ini usai menjabat sebagai presiden. Dia mengira isu ini sudah selesai usai dia menjabat. Usai dari SPKT Polda Metro, Jokowi membawa map coklat ke Ditreskrimum dan menjalani proses pemeriksaan sebagai pelapor terkait pihak-pihak yang menuding ijazahnya palsu. Dia mengatakan sebagai tindak pidana dengan delik aduan, kasus ini langsung dia laporkan tanpa melalui perantara pengacara. Jokowi mengaku menerima 35 pertanyaan dari tim penyidik kepolisian, namun tidak menjelaskan secara rinci apa-apa saja yang ditanyakan. Laporan yang dilayangkan Jokowi dalam kasus ini terkait dengan dugaan pelanggaran hukum berkenaan dengan UU ITE dan KUHP.